Kitab Ulangan pasal 11. Kebesaran Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan, dan perintahnya. Ingatlah sekarang, ini kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan melihat hajaran Tuhan Allahmu. Ingatlah akan kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung, tanda dan perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun, Raja Mesir, dan seluruh negerinya, juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir, beserta kuda dan keretanya, bagaimana ia membuat air laut Teberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga mereka dibinasakan Tuhan sampai hari ini. Begitu pula apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, ketika tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka bersama seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mereka pelihara di tengah-tengah seluruh orang Israel, sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Berkat dan kutuk. Jadi, kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk masuk menduduki negeri, kemana kamu akan menyeberang untuk mendudukinya, dan supaya kamu hidup lama di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk diberikan kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya tidak seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih, harus kamu airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu akan menyeberang untuk mendudukinya ialah negeri bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang meminum air sebanyak hujan dari langit. Negeri itu dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu selalu mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandum, anggur, dan minyakmu. Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga engkau menyimpang dengan beribadah kepada ilah-ilah lain dan sujud menyembahnya. Jika demikian, murka Tuhan akan menyala-nyala terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu dengan cepat lenyap dari negeri baik ini yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Dengan demikian, kamu dan anak-anakmu akan hidup lama di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk diberikan kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sebab, jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah ini yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalannya dan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, dan kamu akan menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan menjadi milikmu, mulai dari padang gurun sampai Libanon, dan dari sungai Efrat sampai laut sebelah barat akan menjadi wilayahmu. Tidak ada yang dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kamu injak itu gentar dan takut kepadamu,
seperti yang dijanjikannya kepadamu. Lihatlah, aku mengajukan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, atau kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti ilah-ilah lain yang tidak kamu kenal. Jadi, setelah Tuhan Allahmu membawa engkau ke negeri yang kau masuki untuk mendudukinya, haruslah engkau menyatakan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk itu di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di seberang sungai Yordan, di sebelah barat jalan raya, ke arah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang tinggal di Araba Yordan, berhadapan dengan Gilgal dekat pohon-pohon tarbantin di More? Sebab kamu ini sebentar lagi menyeberangi sungai Yordan untuk masuk menduduki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ketika kamu menduduki dan mendiaminya, haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kuberikan kepadamu pada hari ini. Kitab Ulangan pasal 12, Kumpulan Hukum. 1 Tempat ibadah. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang kamu singkirkan itu beribadah kepada ilah-ilah mereka, baik di gunung yang tinggi, di bukit maupun di bawah setiap pohon yang rimbun. Mezbah-mezbah mereka harus kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung ilah mereka kamu hancurkan sehingga nama ilah mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, tetapi kamu harus mencari tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari antara segala sukumu sebagai tempat kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Kesanalah kamu harus pergi. Kamu harus membawa ke sana kurban bakaran dan kurban sembelihanmu, persembahan persepuluhan dan persembahan khususmu, korban nazar dan kurban sukarelamu, serta anak sulung lembu dan kambing dombamu. Di sana kamu akan makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala upaya tanganmu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, masing-masing melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri, sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan milik pusaka yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi kamu akan menyeberangi sungai Yordan dan tinggal di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan Ia akan mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuh di sekelilingmu, sehingga kamu tinggal dengan tenteram. Lalu ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya berdiam di sana, haruslah kamu bawa semua yang kuperintahkan kepadamu, kurban bakaran dan kurban sembelihanmu, persembahan persepuluhan dan persembahan khususmu, juga segala kurban nazar terpilih yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, kamu beserta anakmu laki-laki dan perempuan, hambamu laki-laki dan perempuan, dan orang Lewi di kotamu, sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama kamu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau mempersembahkan kurban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan, di sanalah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan kurban bakaranmu, di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Namun, engkau boleh menyembelih dan memakan daging sesuka hatimu, sesuai dengan berkat Tuhan Allahmu yang diberikannya kepadamu di segala kotamu. Orang najis ataupun orang tahir boleh memakannya, seperti halnya daging kijang atau rusa. Hanya saja darahnya janganlah kau makan, tetapi harus kau curahkan ke tanah seperti air. Di kotamu engkau tidak boleh makan, baik persembahan persepuluhan dari gandum, anggur, dan minyakmu,
ataupun anak sulung lembu dan kambing dombamu, maupun sesuatu dari kurban yang akan kau nazarkan, kurban sukarelamu atau persembahan khususmu. Tetapi engkau harus memakannya di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, engkau berserta anakmu laki-laki dan perempuan, hambamu laki-laki dan perempuan, juga orang Lewi di kotamu. Engkau akan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu karena segala yang diupayakan tanganmu. Hati-hatilah supaya jangan engkau mengabaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan wilayahmu seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan engkau berkata, "Aku mau makan daging," oleh karena engkau ingin sekali makan daging, maka engkau boleh makan daging sesuka hatimu. Apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih lembu dan kambing domba yang diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di kotamu sesuka hatimu. Engkau boleh memakan dagingnya seperti halnya memakan daging kijang atau rusa, baik orang najis maupun orang tahir boleh memakannya. Tetapi jagalah baik-baik supaya engkau tidak memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa. Engkau tidak boleh memakan nyawa bersama dengan daging. Janganlah memakannya, engkau harus mencurahkannya ke tanah seperti air. Jangan engkau memakannya, supaya baik keadaanmu dan anak cucumu seterusnya. Karena engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi persembahan kudus yang ada padamu dan kurban nazarmu haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus mengolah korban bakaranmu, baik daging maupun darahnya, di atas mezbah Tuhan Allahmu. Sedangkan darah kurban sembelihanmu haruslah dicurahkan pada mezbah Tuhan Allahmu, tetapi dagingnya boleh kau makan. Dengarkanlah baik-baik segala perkataan yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan anak cucumu seterusnya untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Larangan menyembah ilah-ilah lain. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk diduduki, dan apabila engkau sudah menyingkirkan mereka dan tinggal di negeri mereka, maka hati-hatilah, jangan sampai engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu. Jangan sampai engkau bertanya-tanya tentang ilah-ilah mereka dengan berkata, "Bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada ilah-ilah mereka? Aku pun mau berlaku begitu." Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Sebab segala yang menjijikan bagi Tuhan dan dibencinya, itulah yang mereka lakukan bagi ilah mereka. Bahkan anak-anaknya laki-laki dan perempuan dibakar mereka dengan api bagi ilah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kamu lakukan dengan setia, janganlah engkau menambah atau menguranginya. Kitab Ulangan pasal 13. Mungkin saja di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Apabila tanda atau mujizat yang disampaikannya kepadamu itu terjadi, dan ia berkata, "Mari kita mengikuti ilah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita beribadah kepadanya," maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu menguji kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti dan haruslah kamu takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya, mendengarkan suaranya, beribadah kepadanya, serta berpaut padanya. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak kamu murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan menebus engkau dari tempat perbudakan. Ia bermaksud menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapus yang jahat itu dari tengah-tengahmu.
Mungkin saja saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki atau perempuan, atau istri yang kau cintai, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam. Katanya, mari kita beribadah kepada ilah-ilah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, salah satu ilah bangsa-bangsa di sekelilingmu, baik yang dekat maupun jauh darimu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia, jangan merasa sayang kepadanya, jangan mengasihani dia, dan jangan menutupi kesalahannya, tetapi bunuhlah dia. Tanganmu sendirilah yang pertama-tama bergerak untuk melaksanakan hukuman mati atasnya, kemudian tangan seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga ia mati, karena ia telah berikhtiar menjauhkan engkau dari Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu sebagai tempat tinggal kau dengar bahwa ada orang-orang durjana muncul dari tengah-tengahmu yang menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, "Mari kita beribadah kepada ilah-ilah lain yang tidak kamu kenal," maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan dengan teliti. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa hal yang menjijikan itu dilakukan di tengah-tengahmu, bunuhlah penduduk kota itu dengan mata pedang. Musnahkanlah kota itu serta segala isinya dan hewannya dengan mata pedang. Seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan. Kota dan seluruh jarahan itu harus kau bakar habis sebagai kurban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Allahmu. Semuanya itu akan menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun lagi. Apapun dari barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan itu tidak boleh melekat pada tanganmu, supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang bernyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihannya kepadamu, mengasihani engkau, dan membuat jumlahmu banyak, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahmu. Dalam Ulangan 11, Musa mengingatkan bangsa Israel untuk mengasihi dan menaati Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka telah melihat sendiri bagaimana Allah menunjukkan kuasa-Nya di Mesir dan di padang gurun, termasuk ketika Ia menghukum orang-orang yang memberontak. Tuhan berjanji bahwa jika mereka tetap setia pada perintah-Nya, Ia akan memberkati mereka dengan tanah yang subur dan kehidupan yang sejahtera. Namun, jika mereka berpaling kepada ilah-ilah lain, maka murka-Nya akan datang atas mereka. Ini mengajarkan kita bahwa berkat Tuhan bukan hanya soal materi, tetapi yang terutama adalah kedekatan dengannya. Mengasihi Tuhan berarti menaati firman-Nya dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar secara lahiriah, tetapi dari hati yang tulus. Di Ulangan 12, Allah memerintahkan Israel untuk menghancurkan semua tempat penyembahan berhala di tanah Kanaan dan hanya menyembahnya di tempat yang akan Ia pilih. Ini menekankan bahwa ibadah kepada Tuhan harus dilakukan sesuai dengan kehendak-Nya, bukan berdasarkan keinginan manusia. Tuhan menghendaki penyembahan yang murni dan tidak bercampur dengan praktik-praktik penyembahan berhala. Bagi kita sebagai orang percaya, hal ini mengingatkan bahwa kita harus menyembah Allah dengan cara yang benar, melalui Kristus, satu-satunya jalan kepada Bapa. Kita tidak boleh mencampurkan iman kita dengan kepercayaan atau nilai-nilai dunia yang bertentangan dengan firman-Nya. Dalam Ulangan 13, Tuhan memberikan peringatan serius terhadap nabi atau siapapun yang berusaha menyesatkan Israel untuk menyembah Allah lain. Bahkan, jika orang itu menunjukkan tanda dan mujizat, tetapi mengajak untuk meninggalkan Tuhan, maka ia harus ditolak. Ini menunjukkan bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh pengalaman supranatural, tetapi oleh kesetiaan kepada firman Allah.
Tuhan menginginkan umat-Nya untuk tetap setia, bahkan jika mereka harus menghadapi tantangan atau tekanan dari orang-orang terdekat. Sebagai pengikut Kristus, kita juga harus berhati-hati terhadap ajaran palsu dan tetap berpegang teguh pada Injil yang sejati. Ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan lebih berharga daripada tanda-tanda lahiriah atau pengajaran yang menarik, tetapi menyimpang dari kebenarannya.